Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Welcome to BMW, kandang BMW. Kalau kemarin kita udah bahas HRV, sekarang kita ke kandangnya BMW yang juga bikin menggoda unitnya. Dan inilah di depan kita ada new BMW X3, dan ini yang ada dua varian ya, pada generasi LCI atau bisa dibilang facelift X3 X-Drive. Yang pertama ada X-Drive 20i, yang ini adalah X3 X-Drive 30i dengan M Performance. Yuk kita lihat dari seperti biasa, dari eksterior, wajahnya, semua keliling hingga interior, juga tes kualitas audionya yang cukup menggoda guys. Nah, pembahasan pertama adalah perubahan dari segi desainnya. Kalian bisa lihat dari lampunya, kemudian bumpernya. Ini dia udah menggunakan M Sport, jadi lebih sporty, lebih kece abis. Grillnya udah gede, ya. Dan dilengkapi bagian grill depan ini ada kamera. It means juga 360 kamera udah dibenamkan di mobil ini. Dan sekarang kita juga mau melihat pendarahan lampunya, di mana new BMW X3 ini dia udah menggunakan teknologi BMW laser untuk bagian lampunya. Nah, kalau yang varian di bawahnya X20i lampunya masih belum menggunakan teknologi laser. Dan ini lihat pendarahan lampunya yang cukup keren guys. Waduh, gimana? Kalian tergoda nggak? Dan juga BMW juga ini menyematkan fitur-fitur yang udah di lini-lininya tuh ada. Kalau HRV kemarin walkway, auto lock, BMW udah ada duluan. Dan nggak hanya auto lock pada saat kita menjauh, nah pada saat kita dekat pun dia bisa langsung unlock juga tanpa harus kita pencet-pencet remote-nya. Nice. Oke, dari depan kita akan menuju samping, tapi sebelumnya kita mau lihat di bagian dapur pacunya terlebih dahulu guys. Untuk dapur pacu sendiri untuk X30i ini sama-sama menggunakan mesin 2000 cc twin power turbo, cuman tenaga outputnya yang jauh lebih gede. Dia menghasilkan 252 horsepower dengan torsi 350 Nm yang disalurkan ke semua roda, all wheel drive dengan 8 percepatan. Mantep banget. Cuman sayangnya di bagian atas ini belum ada peredam mesinnya, but it's okay. Nice. Sekarang kita menuju ke bagian sampingnya guys. Ini kisi-kisi kayak fin ini fake ya, nggak berfungsi. Cuman ada logo badge-nya M Power, M Performance. Nah, sekarang kita menuju ke bagian kaki. Kaki-kakinya sekarang udah lebih gede, 19 inch sebelumnya. Sekarang udah 20 inch. Mantap banget dengan profilnya. Dia 245/45 ring 20. Kombinasi velgnya keren banget, dan kaliper remnya udah menggunakan M Performance. Mantap. Lanjut lagi ke bagian samping. Kita lihat bagian spionnya. Nih, saya bilang udah 360 kamera, udah dilengkapi dengan kamera. Kemudian list chrome di bagian sini sampai juga bagian roof rack di sini. Ini warnanya senada, tapi ini udah solid guys, bukan yang kaleng-kaleng. Jadi ini bisa dipakai untuk muatan beban ya, langsung bawa roof box di sini bisa melandai seperti ini. Tuas handle senada dengan warna body. Side skirt juga keren, dia mengembung di sini. Wow. Oke, lanjut lagi di bagian belakang. Bannya dia profilnya jadi lebih besar, lebih lebar dibandingkan yang depan. Dia profilnya lebih lebar 275/40 ring 18 yang juga udah menggunakan kaliper rem M Performance. Keren banget. Nah, sekarang dari samping-samping udah gambarannya. Sekarang kita menuju ke bagian belakangnya guys. Ini dia yang baru menjadi daya tarik di new BMW X3 yang ini X-Drive 30i 30i. Ini yang X-Drive, jadi all wheel drive. Desain lampunya yang baru ini keren banget, semuk-semuk udah kayak yang seri 3 kemarin juga. Dan yang ini saya mau perlihatkan juga, ini fake, jadi ini kisi-kisi hanya aksesoris aja sih. Kemudian
Kita nanti lihat bendarannya di bagian bawah muffler. Ini asli cuy. Jadi udah krum-kruman, kita lihat dari belakang sama-sama. Wow, dual muffler. Dan ini bukan palsu, dan ini asli, cuman hanya bentuknya gede. Dimana infonya, kalau kalian menggunakan mode berkendara yang biasa ya, misalkan Eco, ya, itu hanya satu knalpot aja mengeluarkan gas buang. Tapi pada saat udah menggunakan Sportless, dua-duanya dia berfungsi. Cuman kita belum bisa mendengarkan suaranya, cuman ya suaranya bukan yang menggelegar banget. Di bagian bawah ada rear diffuser, mantep banget. Nah sekarang kita lihat pendaran lampunya. Nah ini guys, pendaran lampu LED-nya keren banget. Cuman bagian lampu sennya dia nggak sequential, itu aja. Lampu remnya juga semua serba LED. Nice. Sekarang kita mau memperlihatkan ke kalian di bagian bagasi, sekaligus melihatkan sebenarnya udah power backdoor dan sudah lini-lini di BMW udah menggunakan power tailgate atau power backdoor. Nah kuncinya sendiri dia udah di sini ada logo dari M Performance sendiri. Kuncinya seperti ini, kita bisa lock, unlock, buka bagasi, kemudian ini bisa nyalakan lampu. Nah ini sekarang mau saya peragakan. Nice. Power backdoor bisa kalian buka dari depan, dari remote, dari sini juga bisa. Wow, sekarang kita lihat bagasinya. Wow, gede banget ya. Luas cuy, mantep banget. Terus ini untuk separatornya juga model seperti ini, bisa kita tarik. Kemudian kita lihat ban cadangan. Oh iya, sorry, ban cadangan nggak ada di BMW cuy, karena dia udah menggunakan teknologi ban RFT, dimana ini nggak bisa dibuka lagi, jadi kita nggak bisa menjumpai adanya ban cadangan. Run flat tire, dimana kalau misalkan kena paku bocor dia masih bisa jalan. Ini teknologi BMW yang udah nggak perlu lagi kita bawa ban cadangan. Mantap banget. Nah kalau kita mau menurunkan atau merebahkan pun enak di sini, tinggal kita tarik, boom, set. Kita nggak perlu narik-narik ya. Gini dia udah otomatis seperti ini. Wow keren. Jadi ini separatornya juga bisa kita lepas sebenarnya kalau kita nggak butuhin dia untuk memuat barang. Jadi ini kurang lebih gambaran kalau kita rebahin jadinya seperti ini guys. Kita kembaliin dulu. Seperti biasa smart key ya, smart key. Saya kantongin kuncinya, contoh sebagai gambaran. Nah, cuman dia nggak ada indikatornya posisi untuk kick sensornya di mana, yang pasti di tengah ya guys. Oke, sekarang kita akan lanjut di bagian ruang tengah. Nah, selanjutnya ciri khas dari BMW ini kalau malam keren banget, jadi kayak semacam karpet ya. Oke, wow, kalau ini mah udah kelas 1M ya, panelnya panel empuk cuy, keren banget. Nah, balutannya soft, enak. Dan yang baru adalah ini tirainya guys, jadi kalian udah untuk privacy, cuman belum elektrik ya. Kemudian pastinya ada ambient light, dan di depan juga ada nih logo X di sini. Dan kita bisa lihat bangku jok di belakang, balutan kulitnya, jahitannya itu mewah banget. Nice. Dan yang selanjutnya guys, saya harus masuk dulu untuk perlihatkan ke kalian. Ini posisi duduknya. Oh my god. Dan ini di bagian bawah ini bisa kita atur recliningnya ternyata. Nih, ada tombol di sini, ada tuas. Oke. Kita naikkan set. Ini jadi lebih tegak. Lebih tegak lagi. Ini paling tegak nih segini nih. Sekarang saya mau rebahin lagi. Cuman harus didorong dengan tubuh ya, bukan elektrik ya. Jadi ini ditarik, tuasnya ini tuas ditarik, rebahin. Ini paling rebah, guys. Nah, di bagian kabin ini lampu kabinnya di sebelah sini. Kita bisa matiin, kita bisa nyalain satu aja lampu baca. Udah dimming zut gitu. Oke, kemudian di bagian sini ini ada pocket untuk seatnya. Feel-nya nyaman banget. Dan nih di sini ada armrest, nggak seperti yang merek Honda. Itu yang kemarin agak letoy ya. Nah, harusnya armrest itu floating seperti ini. Jadi bisa untuk armrest, cup holder. Kalau yang kemarin
kita belum bisa bahas karena ketutup plastik memang. Cuman ya itu tadi, banyak memang yang menginfokan kenapa harus letoy gitu. Nah harusnya begini, ini enak posisinya, apalagi udah paling rebah kayak gini, mantap nih. Oke, dari feel di bagian posisi penumpang ini enak banget. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah di sini masih ada gundukan tunnel ya, karena dia penggeraknya depan dan belakang, all wheel drive. Kemudian ada untuk slot USB Type C di sini. Kemudian udah climate control untuk AC-nya depan dan belakang. Ini udah bisa triple zone, dimana pengaturannya panas dingin, di belakang juga bisa atur. Kisi-kisi AC-nya diatur, dung, seperti ini. Nice. Sekarang kita menuju di bagian atas. Ini dia, I'm so sorry, agak sedikit kotor guys. Ini panoramic sunroof ya, keren banget, gede banget, luas banget, dan ini nanti bisa kita penutupannya secara elektrik ya ininya. Terus kemudian di sini nanti bisa terbuka, nanti kita perlagakan dari depan. So kita akan menuju ke ruang bagian depan dulu deh. Nah kita lihat dari bagian passenger depan dulu. Memang nggak ada banyak perubahan. Ini ambient lightnya depan belakang sama halnya kayak yang di belakang tadi. Kalau di depan itu ada seal plate dengan emblem M Performance, dan inilah ruang kabin di bagian depan. Ini bisa juga ada untuk leg roomnya, maksudnya pengaturan misalkan kalian tingginya udah 180, butuh space ini lebih cuman belum elektrik depan belakang. Dan pengaturan joknya, seatnya udah elektrik, dua-duanya sama persis. Nice. Oke, sekarang saya pindah ke bagian sana. Nah, sekarang kita menuju ke ruang kabin utamanya. Untuk driver seatnya di sini sama ya. Terus tuas untuk pembukaan, dan di sini untuk door locknya, dan ada memory seat, 2 memori aja. Kemudian di bagian sini untuk pengaturan power window sudah all auto, 4 jendelanya pengaturan. Kemudian ini untuk mirrornya. Kemudian juga untuk di sini ada tuas kecil di sini untuk pembukaan bagasi belakang, power tailgate-nya. Sekarang kita lihat di bagian joknya guys. Kalau dari bawah dulu kita lihat sama-sama ada seal plate. Naik sini joknya sporty abis di bagian depan, baik itu passenger, driver, itu mantep banget, dan sudah ada apar ya. Kemudian kita lihat bagian bawah. Di sini adalah tuas untuk pembukaan kap mesin ya. Kita pencet 2 kali. Pedal rem dan gasnya udah model aluminium. Ini panel untuk lampu yang tadi udah kita lihat pendaran lampunya, untuk parkingnya. Kita lihat sekarang mau perlihatkan untuk fungsi parking ini. Ini banyak yang nggak tahu, kalau di Indonesia kayaknya nggak berfungsi ya parking ini. Kalau di luar negeri memang udah standar untuk parking. Jadi pada saat parkingnya itu kanan atau kiri kita on kan, supaya tahu pengendara belakang depan tuh tahu oh mobil ini parkir, seperti itu. Ini pendaran lampunya untuk parking lampunya ya. Kemudian dari balutan setirnya ini empuk loh. Gini deh, sekalian saya masuk dulu deh ya. Oh wow, feelnya yang saya rasakan di kemudi ini enak banget, digenggam tuh empuk, premium banget. Udah ada pedal shiftnya lebih gede, ini enak banget. Feel duduknya di sini, saya majuin dikit, maju dikit. Set, ini kayaknya nggak perlu karena saya nggak tinggi banget. Saya cuma 170 cm. Ini ada space yang cukup besar, mantap. Kemudian pengaturan setirnya udah tilt teleskopik. Ini enak banget pengaturannya. Jadi menyesuaikan posisi saya enaknya gimana. Terus udah, cuman belum elektrik. Oke, sekarang kita mau bahas di bagian lebih dalam lagi di dalamnya. Cuman ini feel-nya yang saya rasakan ya guys, karena ada apar di bagian bawah nih ya. Kayaknya agak sedikit mengganggu sih untuk kaki driver ya. Mungkin BMW perlu sedikit menyesuaikan lagi mungkin ya. Kalau ini pendapat saya, opini saya. Feel-nya ini loh, ini di betis ini meskipun saya gini, tapi ini ada yang kayak ganjel gitu di ini aparnya, ini posisinya gitu. Nah, ini dia untuk wipernya, udah auto di sini pengaturannya. Kemudian untuk lampu, ini ada auto high beam juga di sini. Dan ini tampilan speedometer dari new BMW X3 yang sudah cukup keren. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya.
Kendaraannya seperti ini. Misalkan kita pindah ke sport, pengaturannya seperti ini. Dan ini pengaturan ada di sini ya. Drive mode-nya udah ada traction control, 360 kamera juga di sini. Nah, ini kontrol parking, auto idling, mode berkendara, dan ada mode descent control atau hill descent control untuk membantu pada saat turun-turunan, auto hold, parking elektrik. Ini pengaturan dari head unit. Nanti tuasnya udah seperti ini, yang model baru, kecil, keren abis guys. Dan ini kurang lebih gambaran dari speedometer. Saya nggak terlalu banyak ulas karena saya di BMW sebelumnya ini udah menggunakan iDrive 7. Semuanya sama untuk pengaturannya. Jadi kalian, saya sertakan link di atas, misalkan mau lihat video-video BMW yang X5 sekalipun, dia udah pengaturannya kurang lebih sama kayak gini guys. Ada pengaturan untuk G sensornya. Kemudian ini pencet di sini ya, yang tadi saya bilang ya. Kemudian Eco Pro, mode berkendara untuk informasi jarak tempuhnya, bensinnya, kurang lebih seperti itu guys. Nah, ini torsinya, tenaganya berapa, kurang lebih gambarannya seperti itu. Setelah kalian tadi udah lihat dari speedometer, saya nggak terlalu banyak bahas ya. Kemudian setirnya dengan emblem M Performance juga. Kita naik ke atas, ini kita bisa lihat dari sun visornya udah ada lampu di sini teman. Bentar. Nah, dan ini berfungsi juga di passenger ya. Nih. Nah, kemudian lampu di bagian atas ruang kabin ini juga udah model seperti ini, yang sama seperti di BMW yang lainnya. Dimming boom, bisa terang, redup, mati. Jadi matinya tuh bisa enak gitu ngelihatnya. Kayak yang di karpet tadi. Kemudian ini untuk pembukaan dari sunroofnya. Masih bisa mundur lagi. Oh bisa. Nah, masih bisa mundur lagi. Ini paling mentok untuk sunroofnya, pembukaannya. Kita tutup lagi. One push aja udah menutup. Kemudian coba kita tutup tirainya lagi. Nah, tirai bagian belakang kita push lagi, dia akan menutup seperti itu. Hop, tapi saya nggak membutuhkan penutupan dulu karena saya butuh pencahayaan yang lebih di sini. Oke, kita lanjut di bagian dalamnya. Kita lihat dari head unitnya udah gede kayak gini, dan ini menjadi ciri khas BMW yang premium banget. Dan di X3 terbaru yang di xDrive X30i sudah ada intelligent safety-nya, dimana untuk safety-nya biasanya di kelas-kelas premium ya, ini udah hadir di sini, yang sebelumnya yang belum ada. Panel-panel untuk AC-nya, ini untuk audionya keren banget. Aduh, volumenya masih ada tombol-tombol gini, dan masih ada gesture-nya. Nanti kita cobain di audio, oke? Kemudian di bagian sini ada X3 logo di sini. Nah, kompartemen di sini untuk cup holder. Kemudian ada power outlet di sini juga. Kemudian di sini kita jumpai untuk slot USB. Di bagian konsol sini ini ada Type C USB. Enggak. Terkait hal ini saya nggak terlalu banyak banget yang bahas karena dari generasi BMW yang lain juga sama. Oke, udah nggak terlalu panjang lebar lagi, udah kita tunggu-tunggu. Nih, saya mau perlihatkan di sini ada tulisan Harman Kardonnya. Udah nggak sabar saya pengen dengerin kualitas audio dari BMW X3 yang terbaru ini. Yuk langsung saja kita dengerin. Nah, dari head unit ini kita bisa masuk media, komunikasi, navigasi. Nah, yang di car ini kita bisa mengatur berbagai macam info berkendaranya, terus display sportnya, ada analis pola berkendara kita gimana. Ini informasinya cukup lengkap. X-View ini misalkan mobil kita memakai untuk off-road ya, jadi kita bisa lihat kemiringan mobil, derajat waktu pada saat off-road. Ini keren banget. Kemudian aliran energi flow pada saat kita berkendara, kan karena penggerak belakang, depan juga all wheel drive, jadi kita bisa melihat pergerakan rodanya. Oke, kemudian lanjut lagi pengaturan ini kita bisa lihat di sini. Pengaturan umum, mode berkendara juga bisa kita lihat dari sini.
Penerangan di luar juga bisa kita atur di sini ya. Welcome light-nya, karpet yang saya tadi lihat, kita lihat sama-sama. Fitur-fitur yang cukup lengkap di sini kita bisa jumpai. Kemudian tampilan dari MID juga kita bisa pilih mau yang mana. Kayak halnya kalau kita pilih Eco, Comfort, dan Sport, kita bisa pilih secara manual juga. Kemudian pintu akses berkendara, ini semua kalau bisa dicentang semua agar aksesnya dipermudah. Dan ini ambient light-nya kita bisa atur. Misalkan tadi kan warna hijau, misalkan saya mau pilih warna biru. Nih, kita bisa lihat ambient light di sini, pendaran lampunya biru. Misalkan kita mau ganti ke ungu, boom. Nih, ini kalau malam keren banget, swear. Bisa diatur kecerahannya juga. Oke, sekarang saya mau mendengarkan kualitas audio dengan menutup pintu ini terlebih dahulu. Wow, kedap langsung. Enak, Cak. Oke, kita mau coba dengerin dulu untuk audionya. Ini kita mau pakai gestur. Jadi misalkan kita mau sambil berkendara nih ya. Mute karena bisa juga pakai sarung tangan. Sambil berkendara kita bisa mau kencengin musik dengan gestur seperti ini. Wow, Harman Kardon, Cak. Dengerin deh. Oh my. Amazing. Dan kalau mau next to back, misalkan gini, cuma saya ini pakai sarung tangan jadi aku nggak tahu bisa nggak ini, enak nggak ini. Oh bisa cuy, cuman sensornya di sini ya. Nah, so menurut kalian gimana guys? Silahkan sampaikan komentar kalian untuk wow. So, kalian udah dengar sekilas tuh gimana? Memang BMW selalu bikin menggiurkan fitur-fiturnya. Bentar, tunggu. Yuk kita beli yuk. Asli, oh my god, X3 terbaru dengan audio Harman Kardonnya. Oh my god, jadi tuh feelnya yang saya rasakan ya di dalam mobil ini, mungkin kalian dengerinnya dari mikrofon ini berbeda. Feel yang saya rasakan itu suaranya kayak kita ada di dalam sebuah ruangan private untuk musik, kayak atau private room lah untuk entertainment. Yang saya rasain gitu. So, menurut kalian gimana guys untuk new BMW X3 xDrive 30i M Sport? Ini worth it to buy dengan harga yang bisa dibilang nggak beda jauh dengan yang sebelumnya. Jadi kalian hanya mengeluarkan dana sedikit up dibandingkan X3 generasi sebelumnya, sekitar 1,3 M. Kalian udah dapat semua kenyamanan ini, sensasi sporty, sensasi berkendara yang mantap banget, audionya mantap banget. Wow, amazing. Oke, demikian ulasan saya terkait BMW X3 yang LCI atau bisa dibilang facelift. Dan kalau ada salah-salah kata, I'm so sorry guys. Kalau ada yang perlu diralat, silahkan diralat, sampaikan di kolom komentar. Mungkin perlu tambahan info lagi yang kalian udah mengetahui banyak di BMW, silahkan. Dan kalau ada masukan next pingin info-info lain terkait BMW, boleh juga nanti request. Next kayak juga akan bikin ada beberapa unit BMW yang saya akan dijual, saya akan infokan ke kalian, siapa tahu kalian berminat di Kota Malang atau di Jawa Timur, itu bisa kita bantu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa and bye bye guys.